Masih masalah zikir. Kemarin ayatnya fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ada ayat lain wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ada katsirannya ya. Kalau itu yang ayat yang sekarang ini fadhkuruni adhkurkum. Ayat lain pakai katsiran. Jadi jangan satu kali zikir itu. Ya sesuai tarikh masing-masing saja. Kalau Qadiriyah, kalau saya tidak salah ingat 165, Syabandi ada yang 66, Allah ada yang 5000, macam-macam. Kalau di yang saya tahu betul di Tariqatuna Al-Ba'alawi alama ajazani Sayyidina Maulana Al-Walid, untuk pemula itu Allah zikirnya Allah 100, la ilaha illallah 100. Jadi kalau sudah lama dinaikkan 500. Tapi ini tidak khusus zikir. Kalau Ustadz Imam itu dicampur, ada istighfar yang diijazahkan Ustadz Imam, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Ada lagi sirah, tapi ini dulu ini di tahun-tahun 60 70 itu. Ya sampai mendekati tahun 80 masih itu istighfarnya. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Tapi di akhir-akhir astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim saja. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk pemula 100, nanti naik 500, yang akhir 1000 per satu tadi, dari yang saya sebut tadi. Ada lagi Tariqatul Idrusiyah. Tariqah Idrusiyah itu cabang dari Tariqah Alawiyah. Atau boleh juga dibilang Tariqah Idrusiyah dengan Tariqah Alawiyah huwa ya wis itu sama aja. Itu 12 setiap habis sholat. Itu pemula. Tapi yang saya tahu sampai Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Bugih berpulang ke rahmatullah itu tidak pernah dinaikkan ke yang ratusan. Itu kan ada 3 tingkat itu. Ada yang 12, nanti naik, ada yang ratusan, ada yang ribuan. Yang saya tahu yang beliau sebarkan yang itu yang 12. Zikir Idrusiyah ada jaminan. Ya semua zikir ada jaminan, saya yakin itu. Semua ada jaminan dari masyayikh masing-masing. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya pasti memberikan domanah bagi yang mengamalkan zikir beliau. Sayyidina Naqsyabandi ya sama. Bagi kita yang ikut Tariqah Al-Bahlawi ya harus paham domanahnya apa itu zikir Idrusiyah itu. Domanahnya yang kita baca di waktu baca ratib itu kan ada qasidah karangan putra beliau Habib Abu Bakar Al-Addi, wa dzikrul Idrusil Qutbi ajla anil qalbi sada. Tapi buat siapa? Lis-sadiqina. Kalau murid yang masuk Tariqah Alawiyah itu sadiq, betul-betul murid yang ingin sampai kepada Allah Ta'ala, bila dia mengamalkan At-Tariqatul Idrusiyah yang 12 itu kerak-kerak kotoran yang di hati, ibarat besi itu ada yang kuning-kuning itu, kotoran besi, maaf tai besi itu. Di hati juga ada begitunya, itu hilang semua nanti itu. Bakal injilat, bersih, bersinar nanti hati itu kalau mengamalkan Tariqatul Idrusiyah. Nanti itu biasanya mursyidnya tahu itu. Kalau untuk pemula yang 12 dulu nanti dilihat mulai bersih-bersih dinaikkan sampai ke tingkat terakhir yang ketiga. Menurut saya, kalau untuk pembersihan hati dari kotoran-kotoran hati, dari kerak-kerak batin, dari karat-karat qalb, paling cepat ya pakai itu. Digabung dengan zikrul anfasnya sekali. Zikr nafasnya Al-Habib
Abdullah bin Abi Bakar al-Idris juga sama itu, dari beliau juga itu dijadikan satu, diamalkan, nanti bisa bersih. Yang penting ada beat dulu, cari mursyid turba alawiyah yang masih hidup, siapa, ambil ijazah, nanti ijazah beritnya dari saya bisa itu saya ijazahkan di waktu ta'lim thariqah, saya ijazahkan wiridnya, sebab kalau beat saya tidak punya kemampuan. Syarat beat turba alawiyah itu sangat berat. Kalau ijazah saja wiridnya bisa dari saya, tapi beatnya cari mursyid yang lain. Itu dijamin itu. Ajla anil qalbi as-sada lis-sadiqina. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini saya nukil Sawi juz 1 halaman 1 berapa ini? 34. Wa halil afdalu al-dhikru ma'an nas aw al-dhikru fi khalwah wal haqqu at-tafsil. Jadi di Sawi ini banyak cuplikan-cuplikan pembahasan thariqah, sebab pengarangnya orang ahli thariqah ini. Imam Sawi itu ya wali besar, gurunya juga wali besar, dan beliau min ahli thariqah. Jadi enak kalau yang ngarang mengerti thariqah, pembahasannya nyambung. Mana yang lebih utama, kata beliau? Zikir bersama jamaah bareng-bareng atau zikir sendirian? Arti sendiri fi khalwah itu gak bareng-bareng, gak ada orang lain. Wal haqqu at-tafsil. Qaul haq, pendapat yang paling benar itu dirinci, tergantung. Wa huwa in kana al-insanu yanshatu wahdah wa lam yakun mad'uwan min Allah li hidayatin nas fal khalwatu fi haqqihi afdal. Kalau orang itu membaca zikir lebih semangat kalau sendiri, kemudian dia bukan kiai, bukan mursyid, bukan pimpinan jamaiyah, ya untuk orang ini lebih baik sendirian di rumah, di musola pribadinya, di tempat sholat pribadinya. Dan itu juga tanda ya, kalau orang zikir sendiri kurang semangat, kalau bareng-bareng dengan orang lain baru semangat, hati-hati, itu alamatur riya. Diteliti coba hatinya itu. Bangkitnya semangat membaca itu karena dilihat orang, apa karena terbawa situasi jamaah? Atau boleh dibahasakan barokatul jamaah jadi semangat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia kebetulan suaranya enak, ada ya tarikan-tarikan riya kalau baca di bareng-bareng, keras-keraskan suaranya, enak-enakan, ya lebih baik khalwah. Arti khalwah lebih baik baca di rumah daripada di masjid, daripada di musola. Kasihan dia, zikirnya tidak berfungsi, malah dapat dosa riya. Tapi kalau dia imam zikir, apa imam masjid, apa imam musola, ya lebih baik bareng-bareng. Wa illa fa dzikruhu ma'an nasi afdal. Kalau orang itu imam, lebih baik bersama jamaahnya, supaya dia semangat dan supaya diikuti. Jadi masalah semangat sudah saya tafsir ya. Teliti hatinya sendiri, semangatnya itu dari apa itu. Coba dicek. Sebab zikir ini repot ya, kita riya sedikit saja ditolak sudah. Bukannya menghilangkan kerak-kerak batin, malah menambah kalau riya. Beda dengan sholawat. Kalau sholawat itu obat itu. Mau riya, mau enggak riya, tetap ada pahalanya, tetap jadi dawa. Kalau sudah masuk zikir, na'am al-zikru afdalu min as-salah ala nabi, jelas. Kan
kemuliaan sesuatu itu apabila disebut-sebut atau diingat-ingat tergantung sesuatunya. Sekarang Allah dengan Nabi yang nggak bisa dibandingkan. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kana afdala kulli syai', tapi beliau abad makhluk. Ini khaliqun Nabi Muhammad, ini yang dizikir, yang disebut, yang diingat. Jelas tidak boleh dibanding-bandingkan dengan siapapun. Zikrullah afdal, jelas. Hanya pembacanya ini siap baca apa belum? Karena itu di Thariqat Tijaniyah dianjurkan bagi yang masih terlalu kotor lebih baik sehari-hari memperbanyak sholawat ala Nabi, terutama dengan sholatul Fatih kalau di Tijani itu. Setelah nanti dia bersih baru memperbanyak qiraatul Quran, zikrullah dan lain-lain. Dari sisi ini benar, tapi tidak boleh dibalik logikanya. Sholawat lebih afdal dari qiraatul Quran, dari zikir. Nggak pakai tafsir ini, difatwakan, keliru, ngawur itu. Nabi Muhammad itu makhluk, dibikin sama Allah. Bagaimana ingat Nabi Muhammad lebih afdal dari ingat Allah ya? Ayo kan. Tapi kalau dirinci lagi, yang baca mulutnya najis ini, banyak kadzab, banyak ghibah, banyak bersentuhan dengan wanita yang tidak halal, kotor ini, perlu dibersihkan dulu. Pakai salawat Fatih, pakai as-salat ala Nabi. Nah, beda lagi. Dan itu tidak menghina zikir, tidak menghina Al-Quran, tidak menomorduakan Al-Quran, tidak menomorduakan zikir, malah memuliakan. Alasannya kalau saya baca di kitab-kitab Tijani itu, salawat ala Nabi, kata Sayyid Ahmad Tijani, au kama qala, bahasa Arabnya saya tidak ingat, mafhumnya saja. Salawat ala Nabi itu kalau diperbanyak, salawat itu menjadi syafaah bagi para pendosa untuk menjadi baik gitu. Kan obat salawat itu. Orang yang hobi kadzab, falyukthir min as-salat ala Nabi. Jadi lama-lama hobi kadzabnya berubah jadi hobi sidik, suka jujur. Orang yang bakhil, falyukthir min as-salat ala Nabi. Nanti lama-lama bukhulnya berubah jadi karam, jadi dermawan. Nanti dia kaget, loh, saya kok kayak gini? Saya kok tidak enak lagi cerita bohong? Saya kok tidak nyaman hati saya kalau bakhil? Itu barakatus salat ala Nabi. Hilang semua nanti itu. Setelah siap, baru masuk ke qiraatul Quran dan salat ala Nabi. Kurang lebih lah mafhumnya seperti itu di kutub-kutub Tijani itu. Sebab kata mereka, kalau langsung ke Al-Quran, Al-Quran itu kalau yang membaca ahli dosa, kan ada penjelasan begini, kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuhu, berapa banyak orang membaca Quran dilaknat oleh Al-Quran. Kalau tidak mengamalkan Al-Quran dipertanyakan, mana larangan-larangan saya? Sudah dibaca kok tetap dilanggar. Ila akhiril buhuth masalah itu. Nah, dari sisi ini kita benarkan, benar Thariqat Tijaniyah. Nah, asal jangan sampai dirubah fatwanya seperti yang saya tambih tadi. Tidak boleh itu. Al-Quran sampai kapanpun di atas dalail, tidak bisa dibandingkan Al-Quran dengan semua kitab sholawat yang ada di alam dunia. Dibandingkan afdal mana? Membandingkannya sudah keliru. Al-Quran ini kalam Allah, salawat itu sedang mengamalkan satu ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sedang mengamalkan, justru kita nusolli ala Nabi itu melaksanakan Quran. Tapi jangan dipakai ini di bawah dua kitab, satu dalail, satu Quran. Afdal mana ini? Hati-hati bisa murtad itu. Bukan bandingannya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kalam Allah, tidak ada. Kalam Allah mau dibandingkan kalamul makhluk. Hati-hati bisa istighfar kepada Al-Quranul Karim. Zikirnya begitu. Salawat tidak bisa dibandingkan dengan la ilaha illallah, dengan Allah. Naam, kalau anda taksib Allahumma salli, ada Allahumma-nya itu anda niati zikir, berarti al-jam'u baina zikir wa salat ala Nabi. Tapi kalau salawatnya salawat saja, as-salatu wassalamu alaika ya Muhammad, ya Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabiyyal Anbiya, kan gak ada zikirnya itu.
Mau dibandingkan dengan la ilaha illallah, membandingkannya sudah keliru. Sebab Allah Ta'ala la syarika lahu, tidak ada sekutu. Mau dibandingkan dengan siapa? Tuhan itu satu. Tidak bisa. Jangan suka bermain-main, membanding-bandingkan sesuatu yang berhubungan, yang nisbahnya kepada Allah dengan yang nisbah kepada makhluk. Semua ahlu thariqah pemahamannya sama di dalam hal ini. Tujuan semua thariqah adalah al-wusul ilallah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menomor satukan Allah. Nanti serba Allah kalau lulus thariqahnya itu. Kan ada itu, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la mashhuda. Makna pertama itu, tidak ada yang diwujudkan di dalam hati illallah. Ya? La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah illallah. Jadi makan bukan menyembah lapar. Di thariqah itu dirinci nanti. Kalau kita makan ikut kepada tarikan lapar, kan yang lapar itu nafsu, berarti kita abdu lapar. Kita budak lapar, budak nafsu. Itu dirinci di thariqah kalau sudah kita pelajari dengan serius itu. Itu dilatih itu biar hilang. Kalau sudah hilang, baru bisa masuk la ilaha illallah bimakna la ma'buda illallah. Itu saya lihat di kitab-kitab Alawiyah, di kitab-kitab Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dalam urusan pemahaman ini sama saja. Silahkan buka kitab thariqah apa saja, larinya ke sana. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah. Yang lebih tinggi lagi, la mashhuda illallah. Berpikir apapun yang dilihat Allah. Melihat anaknya itu melihat Allah. Bimakna, begitu melihat anak itu, yang dilihat ini bukan, oh ini anak saya, sudah sekolah di mana, kepandaiannya, bukan ke sana pikirannya. Yang dilihat itu, oh ini Allah sedang menggerakkan anak saya. Tumbuhnya rambut anak saya ini ditumbuhkan Allah. Ketika anak bersuara, yang diingat harrakahullah. Al-majhud Allah. Itu semua thariqah mengajarkan seperti itu. La mashhuda illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la mashhuda illallah, la mahbuba illallah. Sampai ke dirinya sendiri pun tidak cinta. Kalau yang sampai ke sini ini tingkat tinggi, sulit ini. Jadi la yuhibbu zaujatahu, tidak cinta lagi ke anak, istri, rumah, kendaraan, makan, sampai ke dirinya sendiri, ke hidupnya itu tidak cinta. Allah saja. Itu wali-wali seperti itu. Bukan kita ini saya cerita saja. Kita sih belum ke sana. La mahbuba illallah. Nah, kalau sudah ke sini, pemahaman jami'ud dhara'iq ittihad, bersatu, sama. Ke sana semua. Atau thariqah-thariqah yang amalannya solawat-solawat saja, iktsar minas shalah ala nabi, tetap tujuannya ke sana. Buat pembersihan saja. Karena itu dikatakan ta'addadat at-turuqu wal usulu wahidu. Thariqah itu berbilang-bilang jumlahnya, bermacam-macam caranya, bermacam-macam modelnya, tapi al-usul ilallah satu. Semuanya larinya ke sana. La ma'buda, la mashhuda, la mawjuda, la mahbuba illallah. Ini muallif tafsir Sawi ini orang thariqah. Ini diantara dalil yang beliau nukil itu, wa yakfi dzakir minas syaraf, bagi orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala cukup dalil yang menunjukkan kemuliaan mereka itu. Qaulullah Ta'ala fil haditsil qudsi, firman Allah sendiri di dalam hadits qudsi, ana jalisu man dzakarani, saya selalu bersama orang yang berzikir kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala.